يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك بأنما الكتاب فون بأسرار وارم ثم الفادي الأغلب عبد الله بن حسين بن طاهر محمد بن هاشم بأعلوي ثم الفاتحة إلى الحبيب مقداد بن قاسم أحمد بهرون أن الله يحفظه وينصره ويبارك فيه وفي أمر أولاده وجميع من تحت حوزته في خير وحسن عافية. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurud dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi ibadillahi salihin amin ila an qala faslun yajibu ala man waqa'at min huriddatun al-audu fawran ilal Islam. Para habaib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masuk ke fasal tentang yajibu ala man waqa'at min huriddah al-audu fawran ilal Islam. Wajib atas siapa orang waqa'at yang terjadi minhu darinya riddatun kemurtadan. Bagaimana orang yang sudah terlanjur ketimpa murtad? Kayak gimana? Al-audu fawran ilal Islam. Al-audu fawran. Apa al-audu fawran? Kembali segera kepada Islam. Wajib. Murtad umpamanya. Hari itu murtad dia. Wajib hari itu juga dia harus kembali ke Islam. Intinya apa? Langsung dia spontanitas Allah. Syahadat langsung. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah gitu. Jadi kalau umpamanya ditunda besok, itu gimana hukumnya? Ini di sini al-audu fawran wajib. Wajib hukumnya. Kalau ditinggal terus-terusan, sudah dosanya terus. Binutki bisyahadataini, dengan mengucapkan bisyahadataini, dua kalimat syahadat. Terus gimana lagi? Wal ikla'u, dan mencabut amma waqa'at bihi riddah, dari apa-apa yang terjadi bihi dengannya ar-riddah kemurtadan. Mencabut, umpamanya dia ngomong apa? Dia ngomong sesuatu yang mengandung kemurtadan. Contohnya kayak yang kemarin-kemarin terjadi kepada seorang Gus. Dia ngomong sembarangan tentang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dibilang ingusan, bilang Nabi Muhammad dibilang gak pernah suka lemes, suka mungkin masa kecilnya juga sering nyelong mangga, ngomongnya gitu. Dia ngomong kayak gitu. Kalau dia pertama yang harus dia lakukan apa? Kembali kepada Islam, syahadat, baca dua kalimat syahadat. Itu istitabah namanya, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Istitabah kata Habib Taufik bukan minta maaf, bukan. Terus minta maaf, dia konferensi pers gitu, langsung dia ngomong, saya minta maaf, tidak bermaksud. Bukan. Itu bukan istitabah namanya. Istitabah itu datang ke satu ulama, datang, kemarin saya alafu, saya kemarin keceplosan ngomong demikian, saya pengen bersaksi, syahadat kembali di sini, disaksikan antum, itu baru namanya istitabah. Dan dia mengatakan apa? Kemarin yang saya ucapkan itu salah ternyata. Mudah-mudahan sama Allah di ini. Itu namanya. Dan mencabut apa-apa yang mengandung kemurtadan. Kalau umpamanya cuma syahadat tok, dia mau tetap mempercayai omongannya yang kemarin, ya tetap murtad dia. Tetap murtad. Percuma syahadat. Dasar syahadatnya. Harus ya percuma dia berkeyakinan tentang apa yang diucapkan dia tentang murtadnya dia benar gitu. Padahal itu salah. Ya tetap aja murtad. Sama kayak orang ini mau makan tapi gak kenyang-kenyang. Udah makan toh, gak kenyang-kenyang, bocor lambungnya ternyata. Ya sama kayak gitu orang. Orang sudah syahadat, cuman apa?
ketika syahadat dia masih meyakini suatu kemurtadan itu benar, padahal salah, ya percuma syahadat dia. Wa yajibu alaihin nadam, dan wajib atas dirinya an-nadam, penyesalan, nyesel. Wajib itu nyesel. Maksudnya yahnu nyesel enggak dari lubuk hatinya. Jan yahnu nyesel. Ala ma sadara minhu, atas apa-apa yang keluar minhu darinya. Wal azmu, dan apa? Berniat dia, berjanji. Ala alla yauda limithlihi. Dia tidak mengulangi hal-hal yang demikian. Kalau umpamanya suatu hari dia mengulangi lagi, bagaimana hukumnya? Ya murtad lagi. Terus yang apa yang harus dilakukan? Harus benar-benar dia yang jaga. Setelah dia waliyadzubillah min dzalik, dia pernah murtad, jaga dia kembali. Jangan sampai hal-hal itu. Karena seseorang ini ketika sudah murtad sekali, seperti yang dilakukan oleh beberapa artis, itu keluar masuk Islam, keluar lagi, ketemu lagi suami yang Islam, masuk lagi Islam, dibikin mainan kayak gitu. Wa qada'u, dan mengganti ma fatahu min wajibati syar'i, apa-apa yang telah hilang dari kewajiban-kewajiban syariat. Kalau umpamanya, apa yang dimaksud di sini kata Habib Abdullah bin Husain bin Thohir, yang dimaksud di sini ini mengganti apa-apa yang telah lalu dari syariat-syariat. Contohnya, dia orang ini murtad sekarang, cuman taubatnya apa? Nanti seminggu lagi. Lah selama seminggu itu diganti semuanya. Kalau umpamanya murtadnya di bulan Ramadan ya double. Murtad apa? Yang diganti double. Sholatnya diganti, dikodok itu. Terus puasanya diganti juga. Kalau umpamanya murtadnya di hari biasa, ya ganti sholatnya aja. Sholatnya. Terus juga dia kalau umpamanya hati-hati. Di sini ada pembahasan lagi nanti. Pokoknya mengganti apa-apa yang telah lewat dari syariat Nabi Muhammad SAW. Fitil kal muddah, di dalam masa itu. Fa illam yatub, maka jika tidak taubat orang itu, wajib istitabatuhu, wajib meminta pertaubatan. Makanya Habib Taufik bin Abdul Qadir Assegaf waktu itu ketika terjadi kasus yang Gus tersebut, beliau apa? Menyeru untuk bertaubat. Lewat taklim beliau nyeru bertaubat. Taubat kata beliau. Apa? Ya ini. Wajib untuk memerintahkan orang tersebut istitabah, bertaubat. Jadi kalau umpamanya ada teman yang waliyadzubillah min dzalik tertimpa hal demikian, kita tuh sebagai masih teman bagi dia apa? Kita minta dia untuk kembali aja ente. Udah taubat aja, baca syahadat lagi ente. Ini itu. Wala yuqbalu minhu illal Islam. Dan tidak diterima darinya kecuali Islam. Kalau umpamanya dia enggak, saya mau bertaubat, cuman saya tidak mau masuk agama Islam. Oh ya sama aja bohong berarti. Karena yang namanya kafir itu selain orang yang Islam. Kalau umpamanya di istilah agama-agama yang lain, kalau yang bukan agamanya dibilang domba-domba tersesat. Tapi kalau umpamanya Islam juga ada istilah juga kafir. Jadi aneh sebetulnya. Anehnya apa? Sekarang ini gak boleh orang ngomong kafir. Bolehnya non-muslim. Apa ayat Al-Quran itu? Ya ayyuhal kafirun, ya ayyuhan muslimun, masa diganti. Allah dalam Al-Qurannya ya ayyuhal kafirun. Karena yang dibilang kafir itu intinya dari sirah kafaroh. Tertutup, masih tertutup. Hatinya masih tertutup dari apa? Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tertutup masih. Lebih sakit mana kalau umpamanya kita dibilang domba-domba tersesat? Emang kita domba apa gimana? Kan gitu. Sakit mana? Itu punya istilah-istilah masing-masing. Silahkan. Cuman wa ma yabtaghi ghairal islam dinan fala yuqbal min, di dalam Al-Qur'an. Barang siapa yang berkeinginan ghairal Islam, selain agama Islam, dinan sebagai agama, fala yuqbal min, maka tidak diterima. Ya meskipun apa? Umpamanya dia
Mau nangis-nangis kayak nanti tetap gak diterima agamanya selain agama Islam. Wala yuqbalu minhu illal Islam awil qatlu, atau dibunuh. Dibunuh orang yang tidak mau taubat, murtad. Ingat hadis Arba'in Nawawi, la yahillu damu mar'in muslim illa bi ihda thalath. At-thayyibuz zani, wan nafsu bin nafsi, wat tariku li dinihi al mufariqu lil jamaah. Apa an-nafsu bin nafsi? Yaitu an-nafsu bin nafsi saling membunuh. La yahillu damu mar'in muslim illa bi ihda thalath. Tidak halal darahnya orang muslim illa bi ihda thalath, kecuali dari salah satu yang tiga ini. Apa yang pertama? At-thayyibuz zani, janda atau yang duda, ataupun maksudnya janda duda di sini orang intinya yang sudah pernah nikah. At-thayyibuz zani, udah nikah maupun dia sudah masih punya istri ataupun tidak punya istri, zina, at-thayyibuz zani dirojam, harus dibunuh. Halal darahnya, cuman bukan kita tahu-tahu panggil ini orang, ente sudah zina, sekarang dikubur hidup-hidup, dirajam. Bukan kita. Hakim itu yang memutuskan. Makanya di mana? Di Arab Saudi itu ada hukum, ada hukum rajam, cambuk. Kalau umpamanya yang kedua, as-sayyibuz zani wan nafsu bin nafsi, saling membunuh. Bunuh-bunuhan kayak orang Madura, Carok, kayak apa itu hukumnya? Wajib dibunuh. Cuman yang bunuh itu hakim, kembali lagi hakim. Cuman masalahnya Indonesia ini tidak memakai hukum syariat. Seandainya digunakan hukum syariat, aman Indonesia insyaallah. Yang korupsi, potong tangannya. Gimana had orang nyolong ini? Hadnya orang nyolong minimal 25.000, potong tangannya. Dipotong tangannya. 25.000 Indonesia. Kalau di Saudi itu berapa itu? Berapa real itu? Dipotong tangannya. Nyuri lagi, potong kakinya yang kiri. Nyuri lagi, potong tangannya lagi. Akhirnya apa? Enggak punya. Jadi kebanyakan orang yang minta-minta, waliyadzubillah min dzalik, di Saudi itu yang nggak punya tangan itu bekas menyolong, bekas nyuri. Kalau itu digunakan di Indonesia, dijamin nggak ada korupsi, dijamin. An-nafsu bin nafsi, saling membunuh. Lu ya apa kalau umpamanya bela diri lain. Mau dirampok, terus anak istrinya mau dibunuh umpamanya, kita diem aja, sudah fadol dibunuh dah, yang penting kita juga dibunuh. Aduh. Bukan kayak gitu. Mati enak masuk surga. Apa? Bela diri dia. Bela kehormatannya, bela kehormatan keluarganya. Mati termasuk orang yang mati syahid dia. Berjuang untuk dirinya sendiri, berjuang untuk keluarganya. Kalau umpamanya lain halnya, berantem umpamanya, wah ayo akhirnya bunuh-bunuhan umpamanya. Lah, yang ini mati dosa, yang ini nanti kena tangkap dibunuh, ya mati dosa juga ini. Kenapa? Saling bunuh. An-nafsu bin nafsi. Wat tariku lidinihil mufariqul jamaah. Yang meninggalkan, yang ketiga apa? Yang meninggalkan agamanya. Al-mufariqul jamaah. Yang terpisah dari golongannya. Maksudnya apa? Orang yang murtad. Orang yang murtad itu wajib dibunuh. Kenapa wajib dibunuh? Karena nanti di ini bakal menjadi bumerang kalau umpamanya gak dibunuh. Ada kelemahan-kelemahan dalam Islam, dia bakal membocorkan kepada orang yang selain Islam. Itu apa hikmah dibalik kenapa harus orang yang murtad itu dibunuh? Karena ketika gak dibunuh, ini kelemahan-kelemahan Islam nanti dikasih tahu kepada orang yang orang selain Islam. Wa yabtulu biha saumuhu, dan menjadi batal biha dengannya murtad saumuhu, puasanya. Kalau dia lagi puasa langsung seketika murtad puasanya. Batal puasanya. Batal puasanya. Ketika dia puasa langsung batal puasanya.
Enggak nunggu maghrib, enggak segitu juga langsung. Ya kasihan dan nunggu maghrib, enggak, hari itu juga batal. Enggak bisa. Wa tayammumuhu, dan tayamumnya juga batal. Wa nikahu, dan nikahnya. Hati-hati, orang yang murtad ini harus nikah lagi, harus akad lagi. Ketika sudah dia kembali lagi ke Islam, dia telocor caca, omongan ini keluar spontanitas, dia istighfar, tobat, baca syahadat, dia hukumnya? Harus ini lagi. Iya, nikah lagi. Akad lagi. Apa? Soalnya murtad. Tidak tahu kalau itu. Bahaya kalau Qoblat duhul, sebelum masuk dengan istrinya. Yang dimaksud di sini, ya, balik lagi ya. Wa nikahu, dan nikahnya. Qoblat duhul, sebelum masuk dengan istrinya. Sebelum masuk dengan istrinya maksudnya ini. Sebelum berjima maksudnya. Wa kadza ba'dahu, dan waktu juga setelahnya. Ya ini. Baik dia ini umpamanya baru akad umpamanya. Baru akad. Murtad dia. Nikah lagi dia. Harus diakad lagi dia. Terus apakah orang yang cuman kayak gitu aja? Enggak. Setelah jima, setelah berhubungan suami istri umpamanya, terus murtad, wajib dia harus nikah lagi, harus akad lagi. Ini disebutkan wa kadza ba'dahu, dan begitu juga setelahnya. Setelah berhubungan suami istri, illam yaud ilal Islam, jika tidak kembali kepada Islam, fil iddah, di dalam masa iddah. Ini terjadinya jika apa? Jika tidak kembali kepada Islam di waktu iddah, masa iddah. Iddah ini ada tolak, ini ada banyak. Ada tolak ghair bain, ada tolak di kitab fikih itu ada. Ada orang nalak istrinya umpamanya, 1 kali dia talakan. 1 kali talakan. Dia cukup ngomong apa? Aku pengen kembali kepada Musa. Tidak usah iddah dia. Tidak usah. Berarti dia putus dari iddahnya. Kalau umpamanya sekarang umpamanya, contoh ya. Ada orang si A sama si B. Si A ini suaminya. Nalak istrinya si B. Aku talak kamu. Seminggu lagi dia balik lagi istrinya. Dia cukup dia ngomong apa? Raja tuh ki. Aku pengen kembali kepadamu. Tidak usah akad lagi tuh. Tidak usah akad lagi. Tidak usah akad lagi. Sama apa ya? Ya terserah suka. Ya gak bisa balik lagi. Tidak sah berarti. Apanya? Maksudnya yang cewek tidak mau. Iddahnya tetap iddah berarti. Iya. Tuh kalau udah mau. Harimnya kalau udah mau ya tetap talak. Tetap iddah. Kalau umpamanya harimnya sama-sama suka, sama-sama ini cuman itu suatu pertanyaan Al-Fakir, takutnya nanti ajrukum alal fatwa ajrukum alan nar nanti jadi PR, nanti dijawab minggu datang. Takutnya apa? Iya benar juga pertanyaan itu Najib. Jadi kalau umpamanya harimnya gak mau gitu, harimnya gak mau, terus kita yang maksa, roja tuh enggak, tidak mau mamanya gitu. Anda tidak mau mamanya. Lah itu coba, cuman seingat Al-Fakir kayaknya sih gak boleh. Gak tetap dasar, harus balik lagi. Hawas umpamanya dia, si harimnya hawas, talak anak. Udah anak sampai seumur hidup anak gak mau balik lagi kan. Kalau kayak gitu nanti coba tanyain lagi. Kayaknya sih enggak sah. Soalnya apa? Itu terpaksa sudah. Terpaksa. Yang pertama kan dinikah sama siapa? Yang ngakad sama walinya kan. Ini harim mau enggak mau, apa kata walinya kan gitu. Selagi dia masih maksudnya perawan. Tapi kalau janda terserah dia. Kan sekarang posisi dia janda sebetulnya. Kan ditalak dia. Haknya dia sekarang. Lah itu coba. Nanti ditanyain lagi. Wa kadza illam yaud ilal Islam fil iddah wa la yasihu aqdu nikahi.
dan tidak sah akad nikahnya. Makanya tidak boleh orang yang nikah ini selain bukan sesama Islam, tidak boleh. Tidak boleh. Oh enggak. Istrinya aja yang non muslim, terus lakinya kafir. Justru nih umpamanya ya, kayak gitu, itu bolehnya hanya untuk ahlul kitab, nikah sama ahlul kitab. Sedangkan kata Syekh Ali As-Sobuni, beliau mengatakan di zaman sekarang ini sudah tidak ada ahli kitab. Tidak ada ahli kitab. Lo kitabnya direvisi terus kok. Beberapa tahun lagi gak cocok sama pemikirannya, direvisi. Akhirnya apa? Akhirnya hilang itu. Ahli kitab mana ahli kitab? Gak ada ahli kitab. Ahli kitab yang dibilang ahli kitab itu sama-sama ikut ajaran Nabi Muhammad. Itu ini minal ahli kitab. Jadi tidak ada ahli kitab, gak sah nikahnya. Wa tahrumu dzabihatuhu, dan menjadi haram sembelihannya. Jadi jangan nyembelih ke orang yang kafir, yang murtad. Udah tahu dia murtad umpamanya. Jadi harus hati-hati. Takutnya orang tersebut masih belum kembali kepada Islam, terus disuruh nyembelih. Dia emang gak ada lagi nih tukang sembelihan. Gak sah, tetap haram. Dagingnya jadi daging haram. Loh, iya itu. Ya apa itu? Wala yarithu, dan tidak bisa mewarisi. Wala yurasu, dan tidak bisa diwarisi. Orang yang murtad, sekeluarga Islam umpamanya semuanya. Waliyadzubillah min dzalik, Islam semuanya. Satu orang murtad. Lah ini yang murtad ini tidak bisa mewarisi. Tidak bisa. Dan tidak bisa diwarisi. Dia umpamanya punya harta banyak. Yang eman kalau dia punya harta banyak, gak bisa diwarisi hartanya. Karena bukan Islam. Anaknya gak bisa mewarisi. Kalau dianya gak bisa mewarisi, halabu sudah. Kalau dia gak punya harta, halabu. Suka-suka dia, suruh siapa gak balik ke Islam gitu. Boleh apa haram apa gimana? Haram, gak boleh. Dia seakan-akan dia dipisahkan dari keluarganya sudah. Putus keluarganya, putus nasabnya sudah. Itu. Udah gak diakuin anak sudah sama dia. Wala yusalla alaih, dan tidak disolati orang tersebut secara Islam. Tidak disolati, ya apa? Buang aja sudah. Wala yusalla alaih, wala yusalu. Ini sudah gak disolati, wala yusalu, dan tidak dimandikan. Dimandikan gak boleh. Dimandikan gak boleh. Hah? Ocol baju. Bahkan ada wala yukfanu, dan tidak boleh dikafani. Tidak boleh dikafani. Sama kayak orang sama kayak hewan sudah kalau udah kayak gitu. Makanya di dalam apa? Di dalam fikih Safinatun Najah disebutkan apa? Al hayawanat, hewan wairul muhtaram, hewan yang tidak mempunyai kehormatan tuh ada 6. Yang terakhir itu apa? Orang yang murtad. Orang yang murtad diibaratkan oleh hewan. Disamakan dengan hewan. Wala yudfanu, dan tidak dikubur. Ya apa nih tidak dikubur? Buang aja ke laut berarti. Buang ke laut atau buang ke hutan. Biar dimakan ini. Bau beb. Wa maluhu fai'un, dan hartanya kembali kepada orang Islam. Kalau meninggal hartanya itu yang tadi, yang tidak mewarisi, yang tidak bisa diwarisi itu hartanya balik ke orang Islam. Tapi Gimana? Nggak boleh. Apa? Baitul mal ini. Masuk ke baitul mal. Tapi sekarang nggak ada baitul mal. Ya apa itu? Repot. Jadi umpamanya karena tidak ada baitul mal, jadi masuk ke pihak lah Aziz. Amil zakat itu masuk badan amil zakat. Anggaplah itu baitul malnya orang Islam sekarang, karena emang nggak ada baitul malnya. Yaitu PR Al-Fakir, pertemuannya akan datang apa tadi pertanyaannya? Kalau perempuannya tidak mau secara tidak terpaksa, ya. Wallahu a'lam bishawab.
يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد ترسي صحبه والحمد للإله في البدء والتناهي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.